Bisa ya, oke. Temannya ya yang sakit. Oke, kita lihat hari ini kita akan listrik statis. Oke, sebelum listrik statis kita mau ice breathing dulu. Kayaknya ada yang ngantuk ya tadi ya? Betul betul. Oh, Brandon ngantuk. Oh, kalian juga ngantuk. Oke, untuk lebih fokus lagi kita mau ice breathing dulu. Apa tuh? Pakai tepung aja ya. Oke. Oke, pakai tepung. Kalau pagi berarti 1. Kalau siang berarti 2 kali tepungnya. Kalau sore 3. Kalau malam oke. Masih tepung ya? Kalau malam berarti tidak ada tepung karena Oh, konsekuensi. Kalau yang tidak fokus berarti nanti presentasinya pertama. Setuju? Oke. Karena hari ini kita akan melakukan sesuatu, berarti kalian akan presentasi, gitu ya? Nah, konsekuensinya nanti yang tidak fokus itu presentasinya Pertama. Sepakat? Oke. Tepuk pagi, siang, sore, malam. Oke. Konsentrasi pertama. Nanti coba 2 kali. Kalau 2 kali masih fokus berarti kita lanjut belajar aja karena sudah fokus semua. Gitu ya? Tepuk pagi, siang, sore, malam. Berarti kelompok hari ini berarti presentasi 2. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah memahami konsep kelistrikan dengan percobaan sederhana untuk menganalisis muatan listrik suatu benda dan memahami gejala-gejala listrik statisnya yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya tujuan kita belajar. Kemudian untuk agar tercapai tujuan pembelajaran ini, nanti pertama Miss Ica akan kasih materinya dulu nih. Gambaran materi kita hari ini listrik statis itu seperti apa. Gitu ya. Terus kalian nanti akan melakukan percobaan sederhana. Kemudian kalian akan mempresentasikannya. Dan baru kita akan menyimpulkan dari hasil presentasi kalian nanti. Gitu ya. Oke. Selanjutnya Bisa mau nanya nih, mengapa bisa terjadi petir? Ada yang bisa? Saya. Oh, silakan Ciko. Karena terjadinya pertemuan muatan positif dengan negatif. Nah, kan positif itu tuh bisa aja tuh kayak tanah, pohon, gedung, kota gitu, Miss, kota yang tinggi-tinggi. Oh, Nah, oke. kalau negatifnya itu tuh si awannya, Miss, yang bawa gitu. Ya. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Apakah betul penjelasan dari Ciko, gitu ya? Kita bahas dulu apa itu listrik statis. Listrik statis itu adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau statis, makanya disebut listrik statis. Nah, terjadi akibat adanya ketidaksetimbangan muatan listrik di dalam setiap benda. Itu yang namanya listrik statis. Ketidaksetimbangan itu artinya muatannya itu nggak sama ternyata. Nah, itulah yang memunculkan tadi seperti yang Ciko bilang ya. Tadi ya. Suatu benda itu pastinya tersusun dari atom. Atom itu adalah bagian terkecil dari suatu benda dan tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, di sana ada gambar sebuah atom dan di tengahnya itu ada inti atom. Iya, betul. Namanya adalah nukleus. Nukleus itu berisi Proton dan neutron. Yang bergerak antara elektron, proton, dan neutron itu yang mana? Elektron. Elektronnya. Jadi tadi
kesetimbangan antara muatan. Berarti elektronnya yang bergerak atau berpindah. Kita lihat konsep petir ya. Karena tadi Ciko sudah menjawab, kita cocokkan dulu apakah betul? Apakah betul? Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas hal yang menarik dari fisika, yaitu fenomena listrik statis. Menarik banget gak sih? Bismillah. Nah, kalau kalian lihat di video pembukaan awal, itu merupakan salah satu fenomena dari listrik statis. Yang bagaimana peta dan kilat terjadi dan apa hubungannya dengan listrik statis? Ketika musim hujan atau adanya awan hujan, maka awan-awan yang terbentuk tersebut akan saling menyatu oleh tiupan angin yang kencang. Pada masa Oke, apa kesimpulan dari konsep petir ini tadi? Apakah betul yang dikatakan Ciko? Hampir. Hampir betul. Kurangnya apa Ciko? Saya menjelaskannya kurang detail. Ya. Jadi di awan itu kan ada muatan positif sama negatif. Nah, pada saat hujan ternyata elektronnya itu berada di paling bawah dari awan. Kemudian karena kena angin, dia bergeser antara satu dengan yang lainnya. Nah, gesekan itulah yang membuat percikan dari Petir. iya, munculnya petir. Nah, kenapa bisa sampai ke bumi? Itu karena Banyak protonnya. ya kebanyakan di bumi ini itu muatannya adalah Proton. positif. Jadi elektronnya itu tertarik oleh Bumi. muatan positif yang ada di bumi itu sendiri. Makanya dia bisa sampai Ke bumi. ke bumi. Untuk menangkalnya kita pakai apa? Menangkal Listrik. iya, menangkal petir namanya ya. Karena dia akan salurkan ke bumi gitu ya untuk dinetralkan biar tidak terkena Sambaran. manusia, tidak terkena Pohon. ya yang lainnya gitu ya. Ya, sudah sesuai kelompoknya? Sudah. Sudah ya. Nah, perwakilan dari masing-masing kelompok, Miss Ica minta maju ke depan untuk mengambil bahannya nih. Pergi. Kesini dulu, kesini dulu. Ya, di sini ada LK yang harus kalian ambil. Yo, siapa beruntung? Siapa beruntung? Oke, silahkan bawa. Ya, buka lembaran ketiga. Buka lembaran ketiga. Oke, pastinya satu dengan yang lainnya berbeda ya. Ya, itu surprise buat kalian karena tadi awalnya semuanya sama depannya. Ya. Oke, silahkan dibaca. Di situ ada bahan yang akan kalian praktekkan. Silahkan ambil di depan. Isinya sudah menyiapkan. Dapat apa, Cingko? Sisir sama apa? Oh, sisir doang. Sama kertas. Ambil satu. Bagi dua dong. Bukannya gue dapat balon ya Kiki. Ini bukannya gue yang dapat balon Kiki. Terus? Tisu kering. Ya. Ngaris. Sama kertas. Oke. Benangnya ada di meja Miss Ica. Oke. Oke. Ya, sudah ambil bahannya? Baca instruksinya baik-baik, kemudian jawab pertanyaan yang ada di LK kalian masing-masing. Hello, sesuai dengan kesepakatan, mendengar dan Didengar. Oke. Silahkan jawab pertanyaan yang ada di LK kalian masing-masing. Kemudian jawab kesimpulannya dan refleksinya apa selama kalian melakukan percobaan hari ini. Oke? So, silahkan dicoba waktunya 15 menit ya.
Yang merah balon. Nggak usah ditempelin dong. Ganti rambut. Kamu garis bersih. Ya udahlah ini aja pakai ini lah. Dapat meja guys. Siapa ya guys? 1, 2, 3. Malu dia. Dua, tiga. Berarti berhasil. Udah nggak apa-apa. Sini nih gua aja. Sisirnya beda nggak sih? Keren banget ya. Lupa gak apa-apa. Lupa gak apa-apa. Coba sekarang pakai rambut ya. Satu. Coba rambut. Nih kita. Ini gue cepet tapi rambutnya aman. Udah. Naik dulu, naik. Gak ada makler. Berarti salah sisi enggak? Ayo. Nggak bercanda. Udah. Bisa nih. Oke. Good. Gila berkali-kali. 3. Berhasil tapi cuma sedikit ya. Doang ya. Sedikit. Atau kurang lama. Iya. Iya. Tadi lama. Iya, lama. Oke, yuk. Oke, kalau kalian tadi sudah praktek, kita mulai diskusi ini ya. Presentasi kalian yang akan dinilai. Oke, kelompok siapa tadi yang pertama? Oke, silahkan maju ke depan. Oke. Aduh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami Dari kelompok di 4 ya. Nah, presentasi ini presentasi tentang balon yang digesekkan ke bukan ke Oh yang rambut kenapa? Nah, dengan alat dan bahan yaitu balon, terus habis itu kertas sama Rambut. ya. Nah, terus habis itu soalnya bakal dibacakan oleh Arif. Ini kan ya. Apa yang terjadi pada potongan kertas saat balon sudah digosok dengan tisu? Nah, jadi kalau misalnya digosokin kayak gini, Potongan kertasnya nempel sama balon. Tepuk tangan dong. Kedua, mengapa potongan kertas dapat tarik ke balon?
dijelaskan oleh Verisi. saya sendiri. Nah, jadi kalau misalnya digesekkan kayak gini, itu bakal ada kekuatan listrik statis yang dari rambut itu tuh negatif kalau nggak salah, positif. Nah, terus habis itu diiniin jadi positif, terus ini di sininya positif, jadinya dia bakal nempel gitu. Wow. Terus yang ketiga. Karena adanya gesekan dari tisu dan balon. Jadi kan tisu kita ganti misalnya nggak bisa, kita ganti pakai rambut. Nah, jadi karena adanya gesekan dari rambut dan balon akan menyebabkan adanya apa ini nggak rasa nggak wajar. Mana listrik statis bekerja? Silakan. Karena adanya gesekan dari rambut dan balon akan menyebabkan adanya muatan negatif yang banyak dan dapat menarik muatan positif yang kecil. Lanjut pertanyaan nomor 4. Jadi pertanyaan nomor 4, apakah kalian berpikir balon yang telah dimuat secara statis akan memiliki efek yang sama pada benda lain? Nah, jawaban dari kita itu iya, karena dapat membuat gesekan tersebut yang menyebabkan listrik statis. Kayak efeknya adalah dari adanya praktek ini kita jadi kayak bisa mengerti tentang listrik statis. Terus itu satu lagi kesimpulannya. Kesimpulannya, listrik statis dapat terjadi dengan praktek sederhana dan ada di sekitar kita. Oke, jadi sekian presentasi kami, terima kasih. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Halo semuanya. Hai. Jadi kita dari kelompok 2. Sebelumnya kita mau perkenalan dulu nih. Nama aku Jana, nama aku Jelita, nama aku Claudia, nama aku Ilyani. Ya, jadi hari ini kita mau mempresentasikan apa aja yang udah kita pelajari dan apa yang kita praktikin. Tapi sebelum itu kita tuh dapat apa sih, Jel? Percobaannya? Oke, jadi kami tuh dapat percobaan menggesekkan penggaris dengan kain wol untuk menarik kertas yang potongan kecil. Ya, benar banget. Jadi alat-alatnya udah jadi di depan sini dan sekarang kita mau menjawab beberapa pertanyaan dulu. Atau kita mau nonton praktiknya dulu? Prakteknya. Lagi sama Aldi sama Yuliani. Kita siapin aja guys. Dengan kain sintetis atau bisa juga pakai rambut kita. Yang penting itu ada gosokannya. Terus selama 20 sampai 30 detik. Oke, kita cobain. Nah, tuh guys ada yang naik-naik. Jadi sebenarnya kalau misalnya gosokin awal itu tuh harus cepat dan harus lama. Iya. Biasanya kalau masuk itu tuh pakai rambut kayak gitu. Nah, jadi ini ada pertanyaan dari Miss Ica. Nomor 1, apa yang terjadi pada potongan kertas saat penggaris yang sudah digosokkan pada kain yang didekatkan? Nah, jadi itu jawaban dari kita, potongan kertas itu terangkat dan menempel kepada penggaris. Nomor 2 soalnya adalah mengapa potongan kertas dapat tertarik penggaris? Nah, ini terjadi karena elektron dari wol berpindah ke penggaris sehingga penggaris yang bermuatan negatif dan kertas bermuatan positif sehingga kertas dan penggaris saling tarik menarik dan menempel. Nomor 3 oleh Rita. Nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan listrik statis berdasarkan percobaan ini. Listrik statis adalah perpindahan muatan listrik tanpa memerlukan aliran listrik. Soalnya kan kami menggunakan penggaris dan juga kain wol, jadi kami nggak menggunakan aliran listrik. Oke, jadi yang keempat kita tuh mau mengaitkan, kita mau menghubungkan hasil pengamatan praktik kita sama gimana sih konsep dari materi yang udah Jelita kasih tahu tadi itu. Jadi seperti yang Julian udah bilang, kalau kain wol ini tuh bermuatan negatif atau elektron. Jadi si penggaris ini itu menggunakan elektron. Jadi waktu digosok
digosokin itu tuh ada perpindahan muatan listrik dari si wall yang negatif ke si penggarisnya. Jadi si penggarisnya ini jadi bermuatan negatif karena gesekan. Terus si kertas kecil ini tuh bermuatan positif. Jadi kalau misalnya positif ketemu negatif, otomatis mereka tuh akan saling tarik menarik. Kecuali kalau bisa sebaliknya, kayak misalnya negatif ketemu negatif atau juga positif ketemu positif. Jadi tadi kenapa bisa saling ini nempel karena muatan positif dan negatifnya itu tuh saling tarik menarik. Terus hubungannya sama materi, listrik statis itu tuh bisa terjadi karena semua gesekannya. Jadi seperti yang tadi kita lihat, kita tuh bisa gosokin penggaris wall sama rambut. Perpindahan muatan listrik dapat terjadi karena gesekan dua benda. Jadi cuma pakai dua benda doang kita bisa mendapatkan sebuah muatan listrik. Nanti ini kami menyadari bahwa perpindahan muatan listrik tidak harus melalui aliran listrik seperti sambatan gitu. Nah, kita temukannya dari gesekan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kasih kelompok mereka. Selanjutnya yuk, kelompok berapa? Perusahaan. Yang bisa cuma lu. Nikita. Nih, tetap ikut gitu. Agak kesana aja. Jadi nih gua aja main. Perkenalkan, kami dari kelompok. Satu. Sebelum memasuki presentasi AKBN kita memperkenalkan diri kita dulu. Ya, nama saya Cynthia. Nama saya Melvin. Saya Ciko, halo. Jadi sebelum itu ya, Chandra itu sini dong, kita coba. Aja. Ayo, Chan. Tangan dulu buat Chandra. Ayo diam lagi, ayo Chan. Oke, jadi pertama-tama tuh kita mau kasih tahu dulu kita dapat apa sih peristiwa yang kita dapat di kertas ini. Jadi itu kita dapat kayak kita harus ngegosokin sisir ke rambut selama 20 sampai 30 detik. Terus habis itu ada potongan kertas kecil, kita habis nyisir yang cepat kita taruh ke itu, nanti dia bakal keangkat. Terus habis sisir juga deketin ke rambut, rambutnya bakal naik. Nih kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
10, 11, 12, 13, 14, 16, 20. 21. Wah, Wah, keangkat guys. angkat. Ya, jatuh lagi. Nah, sisir lagi buat yang angkat rambutnya. Oke, kita hitung lagi guys. 1, 2, 3, 19, 20. Nah, deketin rambutnya, rambutnya bakalan naik. Oh iya, ada yang naik, ada yang naik, ada yang naik, ada yang naik. Oh iya, naik gitu. Ya. Gitu. Oke, jadi habis dari semua peristiwa yang kita lakuin ini, di sini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama bakal dibacakan oleh aku, kedua, ketiga, keempat itu Berusaha. mereka. Oke? 1. Apa yang terjadi pada potongan kertas saat sisir telah digosokkan dengan rambut yang didekatkan? Jawabannya, potongan kertas yang didekatkan ke kertas setelah disisir adalah kertasnya itu bakalan menjadi ketarik ke sisir tersebut. Nah, selanjutnya saya ya, guys ya. Mengapa potongan kertas dapat tertarik ke sisir? Jadi karena sisir rambut itu ada memiliki muatan gitu. Muatannya itu negatif. Karena terjadi sebuah gesekan, makanya jadinya bisa keangkat gitu deh. Selanjutnya Gerwin. Apa yang terjadi pada rambut Anda saat sisir yang bermuatan didekatkan kembali? Rambut pun menjadi tertarik oleh sisir, jadi kayak keangkat gitu. Nah, apa sih? Oke, keempat. Bagaimana listrik statis dapat terjadi berdasarkan hasil percobaan ini? Listrik statis terjadi karena gaya gesek pertukaran antara positif dan negatif. Iya gitu. Jadi kesimpulannya, awal mula terjadinya listrik statis dari gesekan itu ya gara-gara gesekan antara dua benda gitu. Dan refleksinya adalah kami jadi dapat memahami listrik statis yang mendalam dan dapat praktek sisir dan rambut. Iya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kelompok mereka. Thank you. Silahkan balik ke tempat duduknya. Awalnya sehat gimana? Cuman Ya, praktek.
Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok berapa sih? Kelompok. Kita dari kelompok 5 akan membahas tentang kaleng, listrik statis dalam kaleng. Pakai itu kalau nggak kayak itu, abis itu dideketin ke kaleng yang lain, terus nanti kaleng yang ini bisa ketarik gitu. Kasih dong. Tapi jadi si kalengnya bisa kaleng satunya lagi yang nggak digosok bisa bergerak karena jadi nih kita ada 2 kaleng. Nah di setiap kaleng ada di 2 kaleng ini itu punya muatan yang netral, yaitu adalah ada muatan positif sama ada muatan negatifnya. Sama kayak ini dua-duanya juga punya karena mereka netral ya. Nah apa jadinya nih Vi kalau kita gosokin salah satu dari kaleng ini pada sebuah tisu? Nah, jadi pas kalengnya ini digosokin, muatan negatif yang ada di kaleng ini bakal bertambah dari muatan negatif tisu bakal berpindah ke kaleng. Jadi muatan negatif di kaleng sini itu bakal lebih banyak daripada yang di sini yang nggak dikasap. Nah karena di sini itu dia netral, dia ada positif sama negatif. Jadi ketika si ini yang kelebihan banyak negatifnya didekatkan, akan terjadi apa tuh Syah? Akan terjadi tarik menarik. Karena di sini yang negatifnya narik yang positif yang ada di Gitu nanti. Kesimpulan yang dari kita dapat, yang kita praktekin, jadi benda yang bermuatan netral akan ditarik oleh negatif yang muatan lebih banyak. Pokoknya kalau ada netral sama netral, yang netral itu digosok pakai tisu kan seperti kaleng kan tadi digosok kan jadi banyak nih negatifnya. Jadi pas dideketin ke kaleng hasil lagi yang netral, jadi yang netral ini bakal tertarik karena negatifnya itu nempel sama yang botol yang tadi yang kosong. ketarik ya, yang ketarik. Nah oke, jadi refleksi yang kita dapat dari pembelajaran kali ini kita jadi tahu kalau setiap benda ini pasti punya muatan positif sama negatifnya. Muatannya berbeda-beda, tiap muatannya berbeda-beda dan apa ya? Proses tarik menariknya juga dipengaruhi oleh gesekan yang terjadi yang kita lakukan. Oke, saya kira ini sudah cukup dari pembahasan kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kasih pon buat kelompok mereka. Lanjut kelompok berikutnya. Gila. Ih, anjir, Lu marahin dia, marahin gua kok kan misalnya. Kilo banget. Ya, silakan balik ke kelompoknya masing-masing. Yuk. Sesuai kesepakatan ya. Didengar dan mendengarkan. Halo semuanya. Hai. Oke, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang eksperimen kami kali ini. Nah, jadi kami mau praktekin dulu ya. Praktekin, ayo. Ya, jadi sedotannya digosok-gosok ke tisu sampai 20 detik. Ya. Terus sedotan ini didekatkan kepada sedotan ini. Terus dia bakal gitu mengikuti sedotan yang tadi digosok. Nah, iya gitu. Kok bisa gitu sih? Nanti dijelasin Gerwin. Jelasin ya. Oke, jadi kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberi sama Sisa. Jadi yang pertama, bacain. Jadi yang pertama pertanyaannya, apa yang terjadi ketika kedua sedotan yang sudah digosok dengan tisu didekatkan satu sama lain? Yang terjadi ketika kedua sedotan yang sudah digosok dengan tisu didekatkan satu sama lain adalah sedotan mengikuti arah sedotan yang digosok. Intinya sedotan ini digosok ke tisu 20 detik akan menarik sedotan yang kedua gitu. Oke. Sekarang pertanyaan kedua.
Mengapa kedua sedotan dapat saling menolak atau menarik? Nah, jawabannya itu kedua sedotan dapat saling menolak dan menarik karena jika sedotan digosok dengan tisu akan menjadi bermuatan elektron dan elektron ini bermuatan negatif. Sehingga apabila saling didekatkan, interaksinya akan tolak menolak. Nomor 3. Siapa tadi? Kalian. Jadi kita jelaskan konsep listrik statis berdasarkan percobaan ini. Nah, sedotan plastik kan digosokkan kepada tisu secara berulang kali dapat menjadi bermuatan listrik statis yang dapat menarik sedotan yang kedua dan juga ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana muatan listrik pada kedua sedotan dapat mempengaruhi interaksi yang terjadi karena ada gaya tolak menolak, jadi sedotannya dapat didekatkan akan bergerak dan Sekarang kita keempat. Oh udah, oke. Jadi kesimpulan sekarang. kesimpulan yang kami dapat dari sini ya di sini kita karena sedotannya bermuatan negatif dan tisunya bermuatan positif itu akan terjadi fenomena listrik statis yang tadi yang kita sudah praktekkan yang akan terjadi hal yang seperti itu. Oke, jadi pokoknya tuh negatif sama positif kalau digabungkan itu akan memunculkan listrik statis. Sekarang ke refleksi Brandon. Refleksinya adalah kami menjadi tahu lebih dalam tentang listrik statis. Oke, jadi tuh awalnya tuh kami nggak tahu nih kalau sedotan ini jika digosokkan bakal mendorong sedotan yang satu lagi nih yang nggak digosokkan, dan itu menurut kami magic sekali ya. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke. Miss tadi ini bergerak. Charlie magia nilai. Oke, tadi kalian sudah presentasi 5 kelompok. Sekarang kita simpulkan nih. Ada yang mau menyimpulkan? Angkat tangannya. Enggak diprotesin. Ayo. Apa? Siapa mau bicara? Cynthia. Gak usah nunjuk orang lain. Ayo, apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan selama kalian bekerja dalam kelompok? Terus presentasi. Ciko. Sudah saya. Listrik statis itu dapat terjadi jika ada pergesekan antara proton dan elektron, Miss. Proton dan elektron bergesekan. Oke, ada lagi yang mau? Joanna kayaknya mau. Oh, Jelita. So, Jadi kalau dari kesimpulan kelompok aku tadi, ya apa namanya muatan listrik itu nggak harus dari stop kontak atau kabel-kabel colok-colokan itu. Jadi bisa kita dari gesekan dan ya oke. Ya. Oke, kita simpulkan ya. Setelah kalian berdiskusi tadi, kalian mendapatkan sesuatu nih yang berkesan pastinya, ya kan? Nah, untuk memantapkan lagi, untuk kesimpulannya, kita cobain ya permainan di scan barcode ini. Oke? Kalian siapkan scan barcode-nya. Ya. Stop dulu. Kalau balas Oh, kesini jadinya siapa kali jadi apa ya bertolak GC. Kelas 7 mulai kelas berapa? Iya. Emang bakal Iya, kayak kamu bergesekan sama teman. Kaki lu ituin lagi. Tangannya kepintuin. Apa yang sudah kalian lihat nih di barcode hasil scan? Tentang listrik statis. Ngapain di situ? Dia tuh menjelaskan
Iya, baju dan balon. Jika balonnya itu ada elektronnya, maka si elektron itu bakal nempel sama si yang Balon. protonnya, yang itu proton itu si bajunya, Miss. Oh, oke. Kalau didekatkan. Iya, kalau Ada berapa balon sih? ada 2. Ada 2. Ngefek nggak yang satunya? Kalau diisi sama proton dia ngaruh harusnya. Oke. Kalau diisi elektron maksudnya. Ada yang berpindah ya? Apa yang berpindah? Elektronnya. Oke. Terus kalau ada yang satunya lagi, yang mencoba satunya lagi, ada yang mau berpendapat? Joanna. Ada. Oh, yang itu juga nyobainnya. Ada yang nyobain? Yang orang tadi Oh itu gesekan. kalian? Oh, mau Sandra nih. sok. Jadi video ini yang belum. Oh, yang balon itu tadi. Gesekin sepatunya ke kaki. Jadi pas lagi dia mau buka pintunya dia bakal terjadi gesek statis, jadinya dia tangannya kesetrum. Oke, thank you kalian. Kita simpulkan bersama. Oke, kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Oke, kita simpulkan ya. Tadi kalian sudah menyimpulkan dari hasil scan barcode, dari hasil percobaan. Ini kesimpulan dari Miss Ica yang sudah kalian rangkum tadi ya. Jadi, benda yang namanya minyak, jumlah proton dan jumlah elektronnya itu sama. Jadi positif sama negatifnya sama. Tapi kalau yang dinamakan benda positif itu jika jumlah protonnya itu akan lebih banyak daripada jumlah elektron. Contohnya yang di rambut kalian, ya kan? Tadi kan digosok-gosok tuh. Yang positif berarti yang si rambutnya. Karena elektronnya berpindah ke penggaris atau ke sisir tadi ya, atau ke balon, makanya jumlah elektron yang ada di penggaris, di balon, di sisir itu akan meningkat. Jadinya dia bermuatan Positif. negatif dong. Iya, positif. Aduh, Ya, oke. Jadi kalau dia bermuatan negatif, pastinya dia memiliki energi Positif. energi listrik. Iya, Miss. Iya, energi listrik. Makanya tadi kayak ada bilang kesetrum ya. Kalau bergesekan sama temannya pas jalan gitu kan. Itulah yang terjadi pada saat petir tadi. Muncul kilatan. Iya. Ya, yang sampai ke bumi. Begitu ya. Oke. Ada yang mau bertanya untuk hari ini? Tidak. Ya. Gimana nih perasaannya hari ini? Seru. Oke. Berarti berhasil hari ini kalian mempelajari listrik statis. Oke. Miss Ica mau apa ya? Kok ice breaking lagi? Miss Ica mau minta kalian kemarin apa ya? Oke, berikutnya untuk pertemuan selanjutnya Miss Ica minta kalian membaca materi berikutnya, yaitu interaksi antara dua muatan, baik muatan positif negatif, negatif negatif. Dua muatan itu pasti punya gaya, ya nggak? Nah, kalian silahkan baca untuk pertemuan berikutnya tentang gaya kolom. Ya. Apa tugasnya buat pertemuan berikutnya? Itu Pelajari. Apa? Gaya kolom. Iya. Mempelajari gaya kolom. Untuk hari ini cukup karena kalian sudah happy hari ini. Kita tutup ya kegiatan hari ini. Thank you.